Selamat datang di channel YouTube Papa Alvin, tempat berbagi ilmu dan segala hal yang bermanfaat. Sebelum ke video, jangan lupa like dan subscribe ya bro, serta jangan ketinggalan kritik dan komennya agar channel ini semakin maju. Halo bro, jumpa lagi di channel YouTube Papa Alvin. Kali ini kita akan pasang peninggi shock breaker di sepeda motor KLX 150 BF ya. Nah, mau ikutan syuting. Udah sana, mam. Ini pertama kita pasang dulu peninggi bagian belakang ya. Kenapa saya pasang peninggi bagian belakang ini? Karena saya ngerasa waktu dengan kondisi peninggi yang standar itu, waktu saya naikin terlalu ambles banget. Jadi kalau trail itu pendek, punya saya udah dibikin supermoto. Kalau supermoto itu pendek tuh kesannya kurang bagus ya, jadi lebih kecil gitu motornya, jadi kecil. Apalagi saya dengan tinggi sekitar 167 cm, berat 75 kg, itu pas naik itu ambles banget. Walaupun sudah kita setel di setelan shockbreaker belakang yang paling keras, makanya saya kepikiran untuk masang peninggi ini ya. Dan langsung kita eksekusi pemasangannya untuk peninggi bagian belakang. Nah, ternyata pada saat pemasangan peninggi bagian belakang ini, unit tracknya ternyata cowak dan harus ganti. Nih cowaknya nih, di lubang yang ini cowak banget, cowak parah. Ini gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah dicek, sealnya nggak pernah dicek, bearingnya nggak pernah dicek. Akhirnya bearingnya hancur dan kemakan, ini kegerus nih yang bagian bawah nih, bolak-balik kegerus. Ternyata kalau cuma dipasang yang bagian belakang aja, ini kan tadinya untuk ngatasin supaya nggak ambles ya. Ternyata kalau cuma dipasang bagian belakang aja, motor tuh jadi nungging gini. Jadi ya kayak FU. Ini kan supermoto bukan FU. Supermoto kan bagusnya minimal datar. Kali ini dipasang yang belakang doang tuh jadi nungging gini. Jadi menurut saya kurang bagus, estetika kurang bagus, kita naikin juga kurang nyaman, kitanya melorot terus ke depan. Makanya ini saya kepikiran untuk nambah peninggi depan. Untuk peninggi depan ini saya pakai yang 5 cm. Oh iya, untuk peninggi belakangnya saya pasang di lubang yang paling atas ya. Itu aja udah tinggi, saya udah jinjit banget. Untuk setelan shock breaker paling keras dan peninggi di lubang bagian atas dengan tinggi 167 cm, kedua kaki bisa napak tapi jinjit banget. Kalau mau jinjitnya nggak terlalu jinjit, bisa miring tapi cuma satu kaki ya, napaknya satu kaki itu nggak terlalu jinjit dan menurut saya masih aman. Kalau dua kaki emang jinjit banget ya. Jadi pasang aja untuk teman-teman yang tingginya 160 sampai 100 ya, di bawah 170 sih mungkin pakai aja yang peninggi bagian atasnya ya, biar nggak terlalu tinggi belakangnya. Tapi udah pantas sih menurut saya, dinaikin udah pantas, nggak terlalu ambles banget. Oke, sekarang kita lihat ke peninggi bagian depannya. Peninggi bagian depan saya pakai yang peninggi dalam shockbreaker upside down, peninggi dalam upside down ya. Jadi yang sulingan itu menurut saya itu lebih aman sih daripada peninggi luar doang yang cuma ngandalin drat gitu. Menurut saya itu lebih aman pakai peninggi yang bagian dalam. Saya pakai yang 5 cm karena saya masih butuh speedometer untuk ngecek kecepatan, karena saya masih mencari rasio final gearnya ya, belum dapat saya. Ini jadi sama masih butuh speedometernya untuk nyari kecepatan. Dan untuk peninggi 5 cm ini masih aman ya, jadi nggak perlu ganti kabel speedometer. Nanti akan kita lihat ke motornya langsung. Untuk selang rem depan juga masih aman. Oh iya, cuma kemarin pas masang peninggi bagian belakang itu ada masalah baru, yaitu armnya karena ditinggiin, armnya jadi agak nekuk gini yang belakang. Jadi rantai itu jadi ngegasruk di armnya. Mungkin itu masalah yang biasa ya bagi supermoto, itu ya resikonya seperti itu, mungkin jadi ada bunyi-bunyi gitu. Saya pakai gear depan 15 dan gear belakangnya 45, itu nggak stroke banget.
masih untung ketolong sama karet armnya sih, jadi masih terlindungi. Ini saya nanti rencana nyari gear belakang yang ukuran 46, maksudnya supaya agak gede dikit untuk ngurangin gesekan yang ke arm itu. Oke, seperti apa? Kita langsung ke motornya aja. Langkah pertama adalah buka penutup atas absedonnya ya. Buka dulu. Untuk pemasangan peninggi bagian dalam ukuran 5 cm tidak perlu melepas stang ya. Untuk yang udah pakai racer kayak saya itu, racer saya itu kalau nggak salah tuh 7 cm itu racer stangnya. Jadi nggak perlu melepas stangnya, bisa langsung diselipin di bawah stang. Kemudian lepaskan tutup upside down-nya itu dari as bagian dalam ya, pakai kunci 14 untuk as bagian dalamnya. Oke, seperti ini prosesnya. Kalau penutup upside down-nya sudah terlepas, tinggal pasang aja peningginya ke as shock breaker depan bagian dalam. Setelah dikencangkan, sambungkan peninggi tersebut ke penutup atas upside down. Nah, udah selesai, tinggal ditutupkan ke tabungnya. Dan seperti inilah penampakannya peninggi belakang lubang bagian atas dan peninggi depan 5 cm. Yuk kita lihat dari dekat. Ini rantainya udah lumayan berkurang gasruknya karena saya udah ganti juga gear belakangnya pakai gear 46. Jadi depan 15, belakang 46. Kita setel agak kendor biar nggak terlalu gasruk pas jalan. Nih udah berkurang banget. Sekarang beralih ke shock breaker bagian depan dengan peninggi 5 cm. Shock ini jadi nongol ke atas, jadi karet debunya tidak tercover oleh cover USD nya. Ini bahaya banget, bisa kotor dan akibatnya tergores, rawan bocor kalau seperti ini. Makanya harus kita pasang safety supaya debu tidak masuk ke situ. Dan inilah penampakan pelindung seal debu shock breaker upside down nya. Seperti inilah wujudnya kalau sudah terpasang ya. Jadi kayak pakai deker, kayak pakai pelindung lutut, kayak pakai kaos kaki gitu motornya ya. Nih kiri kanan seperti ini penampakannya. Dan inilah hasil akhirnya dengan saya tinggi 167 cm dan berat badan 75 kg. Jadinya seperti ini. Kalau dua kaki jinjit balet, bahkan gantung kayaknya kaki yang satu. Tapi kalau satu kaki sih aman. Sebelumnya ambles banget soalnya, nggak seperti ini. Ini menurut saya udah pas lah. Aman juga kakinya, masih nyampai, nggak terlalu ambles juga ya. Udah pas lah bentuknya menurut saya ya. Oke, sekian dulu video dari YouTube Papa Alvin. Jangan lupa like dan subscribe. Untuk diskusi, koreksi, dan komen bisa di kolom komentar ya bro, ngobrol-ngobrol di sana kita. Jangan lupa nantikan video-video kami selanjutnya.